Selamat bertemu kembali. Dalam video kali ini kita akan mempelajari cara menginstal program EndNote yang kita gunakan sebagai reference management atau yang kita gunakan sebagai pengelola referensi pada saat kita menulis karya ilmiah. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menginstal EndNote X8 atau versi EndNote X8 yang sebenarnya bisa kita baca sebagai versi EndNote 18 ya. Nah, sekarang ini sebenarnya di versi terakhir sudah ada versi EndNote X21, tetapi yang kita gunakan baru EndNote X18. Jadi kita bisa mencari masternya dari berbagai website, dan ini sudah saya miliki di desktop saya. Ada di komputer saya sudah ada EndNote X8. Caranya adalah kita klik seperti ini. Ini master EndNote-nya. Nah, tentu saja tergantung pada kecepatan komputer kita masing-masing. Klik EndNote X8. Saya punya EndNote X8 versi 8.2. Tinggal klik yes. Kemudian kita tunggu prosesnya. Dan di sini muncul kotak dialog untuk menginstal EndNote X8 ini. Kita klik next saja. Nah, pada tampilan selanjutnya kita bisa lihat bahwa ada pertanyaan select installation. Yang pertama ada I have a product key atau I would like a 30-day free trial. Nah, di sini kita kalau sudah memiliki produk key-nya, tinggal kita ketikkan ada yang di bagian ini. Jadi EndNote X8 salah satu produk key-nya adalah RPL, kemudian ketikkan sesuai dengan yang kita miliki. Jadi pengetikannya digunakan tanda dash ini ya, tanda strip, supaya sesuai dengan apa yang diberikan oleh EndNote. 57P 4Y, kemudian terakhir adalah 9NBK. Ini salah satu serial number yang dimiliki oleh EndNote X8. Kemudian klik next. Nah, ini hati-hati pada saat mengetikkan, jangan sampai tidak pas ya, harus sesuai persis dengan ininya. Nah, di sini silahkan diketikkan pada informasi berikutnya. Bisa kita tulis misalnya nama kita sebagai pemiliknya. Kemudian organisasi, bisa kita ketikkan misalnya nama kampus ataupun yang lain-lain sesuai keinginan kita. Kemudian klik next. Nah, ini pilihan-pilihannya, klik next juga. Kemudian kalau sudah ini license agreement, klik accept, baru kemudian klik next. Jadi seperti ini. Awalnya kalau ini I do not accept the license agreement, next-nya tidak aktif, klik yang accept, kemudian next. Nah, pilih saja typical, kemudian klik next. Di mana lokasi kita menyimpan menginstal EndNote ini, pilih saja biasanya di default di program file, kemudian ada EndNote X8, klik next. Selanjutnya ready installation, klik next juga. Lalu proses instalasinya akan berjalan seperti ini. Kita bisa tunggu sampai prosesnya selesai. Dan yang paling penting untuk kita ingat adalah pada saat kita menginstal EndNote ini, pastikan bahwa aplikasi Microsoft Word yang
kita miliki itu sedang tidak berjalan atau sedang tidak aktif. Kalau aplikasi Microsoft Office baik Word, PowerPoint ataupun Excel sedang aktif, nanti EndNote-nya akan menampilkan kotak dialog untuk menutup ini. Nah, ini sedang proses jalan, jadi pastikan bahwa kita menginstal pada saat Microsoft Word terutama sedang tidak aktif atau belum kita jalankan, karena program Microsoft Word inilah yang nantinya akan terintegrasi dengan EndNote, sehingga ketika dia sedang aktif maka EndNote memberikan peringatan pada kita untuk menutup program Microsoft Office yang ada. Nah, ini proses sedang berjalan, ditunggu saja. Nah, nanti setelah proses ini selesai akan muncul kotak dialog berikutnya. Seperti ini, ketika proses instalasi sudah selesai, kemudian kita klik saja finish. Proses instalasi sudah selesai, kita sudah bisa menjalankan aplikasi EndNote X8, dan kita bisa cek apakah dia sudah terintegrasi ke Microsoft Word. Jadi tergantung pada versi Windows kita. Untuk menjalankan program EndNote ini, kita bisa klik misalnya di ini, versi Windows saya adalah versi Windows 11, sehingga muncul di sini sudah terinstall aplikasinya, yang salah satunya adalah muncul di recommended karena ini sesuatu software yang baru. Biasanya kita juga bisa mencari di sini all apps, kemudian kita bisa cari EndNote ya, supaya mudah. Kita klik dulu. Untuk membuka selanjutnya bisa kita klik kanan, lalu kita tempatkan di bagian start ya. Sehingga nanti ketika selanjutnya kita membuka aplikasi EndNote ini, kita sudah bisa dengan mudah ini ya. Nah, biasanya ketika kita pertama kali menjalankan itu ada pemberitahuan tentang ini, update dari EndNote yang sudah ada. Kalau memang kita tidak ingin membeli ini, kita ignore saja. Nah, di sini kemudian klik accept. Untuk license agreement-nya klik next. Nah, barulah dia akan jalan. Nah, seperti ini, klik close saja. Ini tampilan ininya library. Jadi instalasi EndNote sudah selesai, kita kemudian bisa membuat file, kemudian ada new ya, library. Untuk bisa menyimpan itu, kita perlu membuat library baru. Misalnya kita buat daftar referensi ya, Surya atau seperti apa, memberikan nama yang lebih mudah untuk Anda ingat. Bisa disimpan di dokumen, atau saya sarankan sebenarnya kita menyimpan di drive yang lain, supaya nanti kalau yang drive C terformat karena sesuatu dan lain hal, ini tidak akan hilang, sehingga kita klik saja misalnya di bagian D, kemudian klik save ya. Nah, seperti itu, proses ini sudah selesai. Kita membuat new library yang sudah siap kita gunakan untuk menyimpan file-file referensi yang kita gunakan untuk membuat karya ilmiah kita. Demikian, kita akan mempelajari selanjutnya pada video selanjutnya bagaimana cara membuat library, kemudian menyimpan referensi yang akan kita gunakan untuk menulis karya ilmiah. Sampai ketemu lagi.